Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Vivi Randika selaku owner dari perusahaan Gendis Traditional Snack. Nah, saya akan memperlihatkan logo dari perusahaan saya, yaitu seperti ini. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan kami. Gendis Traditional Snack ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, dan khususnya kami menjual produk jajanan tradisional khas daerah Jawa. Nah, Gendis Traditional Snack ini menghadirkan berbagai macam jajanan tradisional yang sehat dan beraneka ragam. Selanjutnya, perusahaan kami mempunyai visi dan misi. Nah, visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang mengedepankan jajanan tradisional khas Pulau Jawa dengan memberikan produk yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya ada misi yang yaitu sehat, unggul, dan inovasi. Nah, sehat dalam menghasilkan produk jadi dan berkualitas. Kemudian unggul dalam bersaing dengan produk jajanan modern. Kemudian inovasi, dikembangkan dalam produk maupun pelayanan tanpa meninggalkan dasar tradisionalnya. Nah, itu saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran dari perusahaan kami, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi geografik. Nah, segmentasi geografik ini merupakan tempat di mana perusahaan kami berada, yaitu ada di wilayah Kecamatan Tempuran, di Kota Magelang, dan di Provinsi Jawa Tengah. Dan tempatnya itu pastinya strategis dan mudah ditemui oleh banyak customer. Nah, kemudian ada segmentasi demografik. Pada segmentasi ini yaitu merupakan segmentasi yang ditujukan kepada orang tua, anak muda maupun lansia. Kenapa saya menunjukkan kepada orang tua? Karena pastinya jajanan tradisional ini dikangenin oleh banyak orang tua, dan mereka pastinya sudah susah untuk menemukan jajanan-jajanan tradisional daerah masing-masing. Dan kenapa saya juga tujukan kepada anak muda? Karena saya juga ingin memperkenalkan jajanan tradisional ini kepada anak-anak muda yang mereka pastinya belum tahu tentang jajanan tradisional yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan kemudian ada segmentasi psikografik. Nah, jajanan tradisional yang diproduksi ini menggunakan bahan pewarna yang alami dan tidak memakai bahan pengawet sama sekali, karena kami memang menjual makanan tradisional ini secara sehat dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan kami itu menggunakan bahan alami dan pewarna alami itu seperti daun pandan dan daun suci untuk pewarna warna hijau. Nah, selanjutnya ada segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini, para customer itu mencari jajanan tradisional itu untuk acara-acara tertentu saja, biasanya untuk acara pernikahan maupun hitanan. Kenapa di acara pernikahan itu banyak yang mencari jajanan tradisional? Karena tuh kan kita berada di Provinsi Jawa Tengah, dan pastinya kan jajanan tradisional itu sangat identik di acara-acara pernikahan seperti itu, apalagi oleh para orang tua mempelai itu mereka selalu mencari jajanan tradisional, dan alhamdulillah perusahaan kami itu selalu dipercaya. Dan untuk hitanan itu juga disediakan dan dicari oleh para orang tua juga untuk hitanan anaknya. Untuk targeting, target produk kami itu ditujukan kepada orang tua terutama dan lansia. Kenapa? Karena orang tua dan lansia itu pasti mereka tuh mencari jajanan tradisional kami, dan kami juga menunjukkan kepada anak muda karena mereka juga harus tahu mengenai makanan jajanan tradisional yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan kenapa kami menargetkan kepada orang tua juga? Karena mereka pastinya sudah mengetahui jajanan tradisional tersebut, dan dengan hal ini tingkat produksi kami itu akan meningkat jika pemilihan kami ditunjukkan kepada orang tua. Nah, selanjutnya ada positioning.
Nah, gendis tradisional snack merupakan jajanan khas daerah yang ditujukan untuk para konsumen. Jajanan khas daerah ini dibuat dengan bahan-bahan yang alami dan tanpa adanya pengawet. Dengan begitu, jajanan ini cocok untuk para konsumen yang ingin makan sehat. Nah, karena kan sudah saya jelaskan tadi bahwa jajanan tradisional yang ada di gendis ini itu tanpa pengawet dan bahan-bahannya itu alami. Jadinya aman dan cocok untuk dikonsumsi oleh para semua kalangan. Nah, kemudian untuk program pemasaran yaitu ada tingkat pelayanan. Nah, untuk tingkat pelayanan kami melakukan pelayanan seprima mungkin untuk melayani para konsumen dan agar konsumen itu yang datang ke toko kami itu merasa aman, nyaman dan suka untuk datang ke toko kami. Dan kami itu melayani secara online maupun offline. Dan kemudian ada program promosi. Program promosi yang kami lakukan itu melalui sosial media seperti di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok maupun di YouTube. Karena kami memang menggencarkan produk kami itu ke semua orang agar mereka tuh tahu bahwa kami tuh menjual produk jajanan tradisional ini. Dan tidak hanya itu, kami juga membuat promo maupun diskon bagi para konsumen dengan jumlah pembelian tertentu. Dan kemudian ada program distribusi. Pada program ini kami menyediakan sistem antar ke tempat pembeli untuk memudahkan para konsumen, apalagi untuk pesanan pernikahan atau khitanan, kami siap antar sampai ke rumah agar memudahkan para konsumen untuk membawanya. Dan untuk penetapan harga, kami itu menetapkan harga yang sangat terjangkau, dan kami itu memiliki paket wedding yang kisaran harganya tuh 30.000 sampai 40.000 per paksnya, dan minimal pesanan itu 500. Dan kami juga memiliki paket box yang untuk acara-acara tertentu itu harganya kisaran dari 14.000 sampai 17.000 per boxnya. Dan kami itu juga menyiapkan bonus-bonus lain jika mereka tuh membeli dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk analisis SWOT, yang pertama itu ada strength, kekuatan dari perusahaan kami, yaitu yang pertama bahan baku tanpa pengawet. Terus yang kedua ada bahan baku mudah didapat dan murah. Nah, bahan baku kami memang sangat mudah ditemukan dan sangat mudah didapat. Jadinya tuh tidak kesulitan untuk mencari bahan-bahan yang kami butuhkan. Dan kemudian pewarna bahan yang alami. Dan dari pewarna bahan alami ini kami memang tidak mengandalkan bahan-bahan pewarna tekstil lainnya. Dan kemudian untuk weakness, kelemahan dari produk kami yaitu produk makanan kami itu tidak tahan lama dan cepat basi dan hanya bertahan beberapa hari saja. Memang sih banyak konsumen yang kurang menyukai dan ataupun kurang suka untuk memesan produk jajanan tradisional ini karena daya tahannya itu tidak lama. Dan kemudian ada opportunity, yaitu peluang yang dimiliki apabila ada acara pernikahan maupun hitanan. Menu produk kami itu selalu menjadi pilihan para customer seperti itu. Kemudian ada threat, yaitu hambatan yang ada dalam perusahaan kami, yaitu persaingan usaha kuliner dengan makanan yang modern. Pada zaman sekarang kan memang makanan modern ataupun jajanan yang modern itu lebih diunggulkan dan lebih dicari oleh para konsumen yang lainnya, terutama oleh para anak muda. Dan kemudian hambatan yang lain yaitu dalam mencari pelanggan tetap. Nah, dalam mencari pelanggan tetap ini memang sangat sulit karena kami menekankan pada paket-paket wedding maupun hitanan saja. Demikian penjelasan dari bisnis plan dari saya. Saya harap perusahaan kami mendapat dukungan dari Anda, dan selanjutnya kita dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan ini. Karena saya yakin perusahaan ini memiliki prospek yang bagus ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan.
yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.